Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian sedang menyaksikan video pembelajaran kelas 8. Kali ini kalian menyaksikan video pembelajaran kelas 8 episode ke-14 bagian pertama ya. Nah, di bagian sebelumnya kalian sudah mencoba untuk mengisi daftar semua kata sandi yang mungkin dihasilkan bila menggunakan aturan 1, 2, aturan 3, dan aturan 4. Saya sudah mencontohkan di video sebelumnya tentang kata selidiki. Ya, di kata selidiki itu di video sebelumnya sudah kita terangkan, kita jelaskan. Nah, tentang kata siapa sebenarnya dan Udin ini silahkan kalian coba sendiri. Ya, oke. Nah, sekarang kita membahas tentang masalah 3.4. Aturan yang menghubungkan himpunan A. Himpunan ini suatu himpunan dari huruf A, B sampai Z, ya. Ke himpunan A sampai Z merupakan fungsi dari himpunan A, B, C sampai Z ke himpunan A, B, C sampai Z juga, ya. Nah, aturan yang menghubungkan himpunan. Nah, coba lihat di sini. A sampai Z ini kan adalah bilangan abjad ya. Huruf ya. Huruf dari A sampai Z ya. A sampai Z. Nah, yang di sini juga A sampai Z juga bedanya ini huruf kapital atau huruf besar, di sini huruf kecilnya ya. Dan sudah pasti jumlahnya sama ya. Jadi dia merupakan fungsi. Nah, demikian pula dengan aturan yang menghubungkan himpunan A sampai Z ini ke himpunan A sampai D. Nah, tapi ini aturan ya, menghubungkan antara A sampai Z, A sampai D saja di sini. Ini huruf kapital, ini tidak kapital. Dan aturan yang menghubungkan A, B, C sampai Z ke himpunan 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya. Nah, akan tetapi sebaliknya ya, aturan yang menghubungkan antara A, B, C, D ke himpunan A, B, C sampai Z adalah bukan fungsi dari himpunan A, B, C, D ke himpunan A, B, C sampai Z. Aturan yang menghubungkan himpunan 0, 1, 2, 3 sampai 9 itu ke himpunan A sampai Z juga bukan fungsi. Oke. Jadi seperti ini ya yang kalian pahami. Coba lihat di sini. Ada istilah di sini adalah daerah asalnya. Nah, ini daerah asalnya jumlahnya sama dengan daerah kawannya ya. Daerah ini nanti kita sebut domain ya. Yang di sini kita sebut kodomain ya. Nah, ini sangat berpengaruh terhadap pernyataan tentang fungsi pada kalimat ini ya, dan kalimat yang ini itu sangat berpengaruh ya, dimana pada saat dia ini demikian pula dengan aturan yang menghubungkan himpunan A sampai Z ke himpunan A sampai D. Oke, kalau yang ini yang di awal yang merupakan fungsi ini kan jumlahnya sama. Oke, nah sekarang yang daerah asalnya ini A sampai Z. A sampai Z itu berapa angka ya? Berapa huruf ya? 26 benar nggak sih? A sampai Z itu. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, sedangkan ini A sampai D. Nah, berarti domainnya boleh lebih banyak dibanding kodomain ya, atau daerah kawannya. Sedangkan yang ini A, B sampai Z juga ini dihubungkan ke 0 sampai 9. Ini cuma 10 anggota ya di himpunan yang satunya. Nah, sedangkan ini 20-an. Nah, itu boleh dan juga merupakan fungsi. Namun jika dibalik, A, B, C, D yang 4 tadi jadi domainnya. Kemudian A, B, C sampai Z jadi kodomain. Justru menjadi bukan fungsi. Karena domainnya itu lebih kecil dibanding kodomain, atau jumlahnya lebih sedikit dibanding kodomainnya. Ini ya juga nih ya, 01 sampai 9 ke himpunan A, B sampai Z ini cuma 10, sedangkan himpunan domainnya ini cuma 10 anggota, sedangkan A sampai Z yaitu daerah kodomainnya itu sampai 20-an. Nah, itu makanya disebut bukan
merupakan fungsi, ya. Oke, kita hapus kembali. Nah, di sini sebagai generasi muda yang kritis dan kreatif, tentu kalian harus mempertanyakan sebagai contoh. Kalian bisa mengajukan pertanyaan agar suatu aturan bisa disebut fungsi dari himpunan A ke himpunan B. Apa syarat yang harus dipenuhi? Kalau dari sini, berarti syaratnya adalah domain itu harus lebih besar dibanding kodomain, ya. Domain harus lebih besar dibanding kodomain. Nah, itu daerah kawan, ya. Jika suatu aturan merupakan fungsi dari himpunan A ke himpunan B, apakah sebaliknya juga merupakan fungsi dari himpunan B ke himpunan A? Belum tentu, ya. Nah, ini seperti yang ini. Ini domain, kodomain. Kalau dibalik lagi, kodomain ke domain, yang A sampai Z ini jadi domain, yang kecil ini kemudian yang kapitalnya jadi kodomain, itu tetap fungsi. Karena jumlahnya sama. Nah, tapi kalau jumlahnya berbeda, sama seperti yang di sini, nah, maka itu disebut bukan fungsi. Makanya di sini jawabannya belum tentu, tergantung jumlah domain atau kodomainnya, seperti itu. Oke, kita hapus dulu, kita lanjut. Nah, sekarang coba buat minimal 3 pertanyaan lagi tentang fungsi. Yuk, tanyakan. Upayakan pertanyaan kalian membuat sedikitnya kata-kata semua anggota himpunan A, semua anggota himpunan B, dan atau fungsi dari himpunan A ke himpunan B. Oke. Ya, disuruh nanya ya. Nah, di sini. Aturan pertama sampai dengan aturan keempat pada kegiatan 3.2 adalah relasi. Yang ini, yang sandi tadi. Ya. Kemudian akan tetapi aturan-aturan penyandian tersebut bukan hanya sekadar relasi. Aturan itu lebih tepat disebut sebagai fungsi dari himpunan. Dari himpunan A sampai Z yang kapital ke himpunan A sampai Z yang tidak kapital atau huruf kecil. Atau dari himpunan A sampai Z ke angka 0 sampai 9. Nah, itu disebut fungsi juga. Atau dari himpunan A sampai Z ke himpunan A, B, C, D, ya. Nah, seperti itu. Untuk memahami konsep fungsi, perhatikan dengan seksama kasus-kasus berikut. Misalkan kita mempunyai 2 himpunan, yaitu A 1, 2, 3 dan B A, B. Berikan relasi yang mungkin terjadi antara anggota-anggota himpunan A dengan anggota-anggota himpunan B. Masih banyak yang tidak dituliskan di sini. Oke. Ini ya. Himpunan ini berikut relasi yang mungkin terjadi antara anggota-anggota himpunan. 1A ya. Dan 1B, benar. 2A, 2B, 3A, 3B. 1A, 2B, 1A, 3B. Ya. Kemudian ini yang belum ditulis, ya, 1A, 2A belum ditulis ya. Kemudian 1A dengan 3A. Nah, terus saja seperti itu ya. Nah, ini masih kita tuliskan lagi. Oke. Kita lanjutkan di video selanjutnya. Salah hilaf, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.